Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian mengerjakan tugas untuk menentukan pH hidrolisis, pH hidrolisis garam, maka terlebih dahulu kalian perhatikan contoh soal berikut yang Bapak berikan, ya. Oke, kita ke nomor 1. 100 ml larutan CH3COH 0,5 molar bereaksi dengan 100 ml natrium hidroksida 0,5 molar. Hitung nilai pH larutan tersebut jika diketahui Ka, tetapan disosiasi asam, CH3COH sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5. Oke. Sebelum mengerjakan soal ini, kalian terlebih dahulu harus mengerti betul jenis-jenis larutan. Karena ini adalah modal dasar sebelum kalian mengerjakan soal-soal tentang pH larutan, ya kan? Nah, sekarang coba kita lihat terlebih dahulu. 100 ml, ini tentu volume ya. CH3COOH 0,5 molar, inilah konsentrasi. Nah, sekarang CH3COOH ini kemarin sudah ada daftar asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, ya. Ternyata CH3COOH ini adalah asam lemah, ya kan? Bereaksi dengan 100 ml natrium hidroksida 0,5 molar. 100 ml tentu volumenya, 0,5 molar konsentrasinya natrium hidroksida. Termasuk basa kuat. Oke. Nah, pertama kita harus tahu terlebih dahulu ini kan campuran larutan ini berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Berarti kita cari dulu nilai milimolnya, ya, nilai molnya. Oke. Untuk milimol CH3COOH sama dengan, ya kan, tentunya volume dikali konsentrasi, berarti 100 ml dikali 0,5 molar, ya kan, dapatnya 50 milimol. Oke, dapat untuk mol CH3COOH. Kemudian molnya natrium hidroksida, mol NaOH, ya, volume dikali molar, volumenya juga 100 ml. Kemudian konsentrasinya juga 0,5 molar, berarti nilainya adalah 50 milimol. Ya kan? Nah, sekarang perlu kalian tahu, ya kan, nantinya itu kita menggunakan rumus apa? Ya kan, ini berasal dari asam lemah dan basa kuat, ya kan? Kemudian nanti yang bersisa apa? Ya, coba kita reaksikan terlebih dahulu, ya, reaksinya. CH3COOH bereaksi dengan natrium hidroksida menghasilkan CH3COONA ditambah H2O, ya kan? Mula-mula terurai sisa. Nah, mula-mulanya berapa tadi di sini? 50 milimol. NaOH juga 50 milimol. Ya kan, sama. Ya, berarti ya untuk terurainya di sini 50 milimol berarti habis. 50 kurang 50. Kemudian di sini juga 50 milimol berarti juga habis, ya kan? Di sini mula-mulanya belum ada. Nah, di sini garamnya ya 50 milimol, ya kan? Di sini 50 milimol. Oke. Nah, di sini 50 milimol. Ya kan? Ini kita perhatikan garamnya. Ya, berarti di sini adalah rumus yang tentunya akan kita gunakan, ya, adalah konsentrasi OH negatif, ya kan, sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam, ya kan, KW per Ka dikali konsentrasi garam. Kenapa kita gunakan ini? Karena antara asam lemah dengan basa kuat ini habis bereaksi, sisanya garam. Dan tentunya kita lihat di sini asam lemah, basa kuat. Mana yang menang? Tentunya yang kuat. Berarti pH-nya ditentukan dari OH negatif. Kalau misalnya
basa lemah dengan asam kuat sama-sama habis bereaksi, ya. Basa lemah dengan asam kuat, mana yang kuat? Asam, berarti pasti itu pH-nya ditentukan dari H positif, ya kan? Nah sekarang oke, kita lanjutkan. Berapa nilai KW? KW itu sudah menjadi nilai tetapan, yaitu 10 pangkat negatif 14. Ingat ya, nilai tetapan, ya. Ka-nya nih 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nah sekarang konsentrasi garamnya bagaimana? Ini kan garam yang tersisa 50 milimol, ya kan? 50 milimol. Coba kita lihat, ya. Ingat, untuk mencari nilai konsentrasi garamnya itu adalah, ya, mol garam dibagi dengan jumlah volume. Ini 100 ml tambah 100 ml, berarti 50 milimol per 100 ml dari asam lemah, ya, dan 100 ml dari basa kuat. Berarti sama dengan 50 bagi 200 seperempat, iya kan? 50 bagi 200 seperempat, iya kan? Molar. Seperempat itu berapa? 0,25 atau 25 kali 10 pangkat negatif berapa ini? Negatif 2. Oke, dimasukkan ke sini. 25 kali 10 pangkat negatif 2. Ya. Ya. Nah, sekarang 10 negatif 14 dengan 10 negatif 5. Ini tewas, ini tinggal 9, negatif 9. Iya kan? Negatif 9 dengan negatif 2 berarti negatif 11. Berarti akar 25 10 negatif 11. Sekarang berapa itu akar 25? 5. Negatif 11 berapa akarnya? Negatif 5,5. Iya kan? Ingat ini masih OH, konsentrasi OH negatif. Oke. Kemudian kita cari pOH-nya, ya. Seperti pelajaran sebelumnya, pOH-nya berarti 5,5-nya ke depan dikurang log 5, iya kan? Kemudian pH-nya itu adalah 14 dikurang pOH atau dikurang 5,5 kurang log 5. Berapa 14 kurang 5,5? 8,5 ya? 89 ya, ada 8,5. Negatif ketemu negatif, positif log 5. Oke. Ini jawabannya. Ya. Silakan kalian amati. Oke, kita sekarang ke soal nomor 2. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian, ya, kalau mau menjawab soal-soal yang berhubungan dengan pH larutan seperti ini, apalagi pH larutan campuran, ya kan, seperti ini, kembali kita lihat jenis larutannya. Apakah dia larutan asam, larutan basa, larutan garam, kemudian larutan garamnya berasal dari mana, ya kan? Kan sudah jelas. Kalau larutan asam itu, ya, misalnya HCl, oh ada H positifnya, misalnya kan? Misalnya HCl, oh ini asam klorida, ya kan? H2SO4, ini juga asam karena ada hanya, ya kan? Sekarang CH3COOH, asam atau basa? Juga asam karena terlepas itu hanya, ya kan? Nah, begitupun kalau basa, misalnya NaOH, oh ada OH-nya, berarti dia basa. Kemudian MgOH 2 kali, ya basa juga, ada OH-nya, iya kan? Nah ini harus kalian perhatikan. Kalau asam itu tentu nanti melepaskan ion H positif, kalau dia basa melepaskan ion OH negatif. Oke. Nah sekarang coba kalian perhatikan soal nomor 2, ya. Jika Kb NH4OH, di sini sudah ada nilai Kb untuk NH4OH. Ada nilai Kb berarti di pikiran kita, oh berarti NH4OH ini adalah basa lemah. Kalau ada Ka, oh berarti asam lemah, ya kan? Nah, Kb NH4OH 1,8 10 negatif 5. Oke, ini adalah basa lemah. Dan larutan NH4Cl
NH4Cl 0,72 molar. Perhatikan baik-baik. NH4Cl ya. NH4Cl. Ternyata NH4Cl ini berasal dari mana? Campuran antara NH4OH dan juga HCl. Artinya apa? NH4Cl ini adalah garam. Iya kan? Nah, garam. Nah, sekarang tentukan pH larutan garam yang terhidrolisis. Kita ingin menentukan pH larutan garam kan? Sebelumnya ini kalian sekiranya sudah membaca materi yang Bapak berikan, ya kan? Ada menghitung pH hidrolisis berasal dari asam lemah dengan basa kuat, ada juga dari basa lemah dengan asam kuat, ya kan? Nah, sekarang berasal dari mana? Basa lemah dengan garamnya, ya. Berarti kalau basa lemah dengan garamnya, berarti otomatis pasangannya ini adalah asam kuat. Asam kuat berarti karena dia asam yang lebih kuat, berarti ditentukan dari pH ditentukan dari nilai konsentrasi H positif. Berarti rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB ya dikali konsentrasi garam. Gampang ingat ya, gampang untuk diingat ini ya. Kalau di sini OH negatif berarti di sini Ka. Iya kan? Kalau H positif berarti di sini adalah Kb. Nah, itu diingat baik-baik ya. Nah, sekarang nilai Kw-nya berapa? Oh, kan nilai ketentuan 10 pangkat negatif 14. Nilai Kb-nya berapa? Nih, sudah ada ya. 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Iya kan? Kemudian nilai konsentrasi garamnya berapa? Ini sudah ada. Iya kan? 0,72 molar, ya kan? Diangkatkan. Oke. Nah, 0,72 dibagi 1,8 nilainya adalah 0,4. Iya kan? Nah, kemudian nih 10 negatif 14 dengan 10 negatif ini tewas, ya kan? Ini tinggal 9. Iya kan? Berarti di sini 10 pangkat negatif 9, ya kan? Untuk memudahkan ya, 0,4 itu kan 4 kali 10 negatif 1, ya kan? Berarti di sini 10 negatif 10, iya kan? Oke, kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke sini. Konsentrasi H positif sama dengan akar 4 berapa? 2. Akar 10 negatif 10 negatif 5. Ya, pH-nya sama dengan 5-nya ke depan dikurang log 2. Oke, hasilnya. Ya, silakan kalian perhatikan baik-baik. Nah, sekarang pertanyaan. Loh, apa bedanya dengan yang tadi? Kenapa mesti direaksikan terlebih dahulu? Iya, direaksikan ketika yang bereaksi itu adalah larutan lemah dengan kuat, asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat, ya kan? Nah, ini tak perlu kita reaksikan. Itu kan gunanya mereaksikan supaya kita mengetahui nanti berapa nilai garamnya. Ya, berapa konsentrasi, berapa mol garam yang tersisa. Ini tidak perlu kita reaksikan karena sudah ada nilai garamnya, ya, antara basa lemah dengan garamnya. Oke, maka tak perlu direaksikan, langsung kita masuk ke rumus seperti ini. Ya, silakan kalian amati, ya, kalian perhatikan. Baik, kita masuk ke contoh soal nomor 3 ya. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung pH hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dengan basa kuat. Kemudian juga soal yang kedua tadi antara basa lemah dengan garamnya. Dan sekarang bagaimana dengan tipe soal berikut, ya kan? Berapa pH larutan NH4NO2 0,1 molar, ya kan? Ka 10 negatif 5, Kb 10 negatif 7. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ketika kita ingin menghitung nilai pH larutan, ya kan, kita harus mengetahui betul jenis larutannya, ya kan? Nah, sekarang NH4NO2 ini adalah larutan garam,
Ya kan? Kalau kalian sudah terbiasa dengan jenis-jenis larutan, maka akan tahu NH4NO2 itu berasal dari mana. Ternyata dari NH4OH dan juga HNO2, amonium hidroksida dan asam nitrit. Ternyata ini adalah basa lemah, ini adalah asam lemah. Berarti NH4NO2 itu adalah garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah. Pakai rumus yang mana? Ya kalau misalnya berasal dari asam lemah dengan basa lemah, berarti kita gunakan rumusnya itu adalah konsentrasi H positif sama dengan akar Ka per Kb dikali Kw. Iya kan? Ka per Kb dikali Kw. Kita tidak menggunakan lagi konsentrasi garamnya, ya. Oke, Ka-nya berapa? 10 pangkat negatif 5. Kb-nya 10 pangkat negatif 7. Ka-nya ingat, ya kan? 10 pangkat negatif 14. Ya. Nah, 10 negatif 5, 10 negatif 7. Ya kan? Atau ya bisa gini ya. Ini tewas, ini tinggal 7, negatif 7. Iya kan? 10 negatif 5 kali 10 negatif 7 berapa? 10 negatif 12. Berapa kalau diakarkan? 10 negatif 6. Ya, berarti pH-nya adalah 6. 10 negatif 6 pH-nya adalah 6. Oke? Ya, jadi itulah 3 contoh soal yang Bapak berikan. Silakan kalian amati baik-baik, kalian pelajari baik-baik, ya kan? Jika nanti kalian punya pertanyaan, silakan di kolom komentar sebelum kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.